Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah iqraran lahu bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba wa man tabi'ahum alal huda wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan segala uh, nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, dan kita bersolat dan salam untuk Nabi kita yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Dan pada malam hari yang berbahagia ini, hari yang cerah di hari ke-10 Sya'ban, atau kita malam ini sudah masuk di hari yang ke-11 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sebelum kita mulai ya, kami mengingatkan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan yang mulia, bulan yang setelahnya adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan, yang banyak manusia lalai padanya, wa syahrun turfa'u fil amali la rabbil alamin, dan pada bulan inilah diangkat amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yurfa amali wa ana shaim. Ya, senang kalau amalnya diangkat sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan juga tentu banyak beribadah sebelum kedatangannya bulan Ramadan, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita di bulan Sya'ban sehingga bisa maksimal nantinya di bulan Ramadan. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Fikih Muyassar karangan 4 Profesor Doktor di bidangnya, Profesor Dr. Abdul Aziz Mabud Ahmadi, Profesor Dr. Abdul Karim, Profesor Abdullah bin Fahad Syarif, Profesor Dr. Faihan bin Syali Al-Mutairi. Nah, dan kita telah membahas dari bab yang pertama sampai bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8, 7 dan 8 kita bahas tentang permasalahan sholat jamaah. Sholat jamaah dan juga hukum imamah, menjadi imam dalam sholat. Tersisa 6 atau tersisa berarti 7 bab ya, dari sholat orang yang memiliki udzur, kemudian bab yang 10 sholat Jumat, kita akan membahas kemudian sholat khauf, sholat 2 hari raya, istisqa, kusuf, dan juga sholat jenazah. Ya, mungkin kalau nggak sempat nanti kita hanya membahas di sholat jenazahnya dan tidak membahas secara lebar hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Nah, bisa dilihat di slide. Kita masuk di bab yang ke-9 ya, sholat orang yang memiliki udzur. Nah, sholat orang yang memiliki udzur. Orang yang memiliki udzur di sini diantaranya adalah orang yang sakit, ya, disebutkan. Ya, kemudian orang yang musafir, dan orang-orang yang khauf, takut, ya, tidak bisa mendirikan sholat sesuai dengan tata cara yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berudzur. Ya. Dan yang menjadikan keringanan ya, bagi mereka yang punya udzur ini, tata cara sholatnya dan kemudahan-kemudahannya itu tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di beberapa dalil berikut ya, bisa dilihat ya. Di antaranya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, serta dalil-dalil yang lainnya ya. Nah, dan tentunya setiap kali datang kesusahan tentu akan ada kemudahan di baliknya. Nah, dan itu adalah sunnatullah, begitu pula syariat yang mulia ini. Ya. Di antara kesusahan, ya, itu adalah udzur. Ya. Di sini disebutkan, ini yang pertama adalah orang yang sakit. Ya. Jadi dibahas tentang tata cara orang yang udzur karena sakit. Jadi orang yang sakit di sini disebutkan adalah orang yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, ya, baik seluruh badannya atau sebagiannya. Dan sini disebutkan orang yang sakit berkewajiban untuk melaksanakan sholat fardu dengan berdiri, dengan cara apapun berdirinya, ataupun dengan membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit, ya, atau bersandar ke dinding, atau tiang, tongkat, dan sebagainya. Ya. Dan sini didasarkan dalilnya adalah dalil dari Rasulullah SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu min. Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, jadi berdiri, nggak sanggup berdirinya dengan 2 kakinya, maka bisa dengan alat bantu.
ya. Kemudian kalau juga dia nggak sanggup berdiri, ya, dengan bantuan alat pun nggak sanggup berdiri, maka uh, dia dapat melakukan dengan duduk, ya. Kalau nggak mampu duduk dengan berbaring miring, ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, ya, bisa dilihat sholat berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu juga maka dengan berbaring miring. Ya. Nah, kemudian apabila juga yang nggak mampu juga berdiri, nggak mampu duduk, kayak bila orang sakit nggak mampu melakukan semua itu, ya, maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya. Yang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tadi disebutkan dan berikut fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Bertakwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kemudian di sini disebutkan ya bahwasanya kewajiban sholat ini nggak akan pernah gugur dari orang yang sakit selama akalnya itu masih bekerja, ya, masih sadar dia, masih berakal, ya. Walaupun dia sanggupnya hanya dengan isyarat, ya. Nah, dengan isyarat dalam artian dia mampu berniat, ya, dengan niatnya itu sudah dianggap sebagai amalan melakukan sholat, ya, karena dia nggak mampu. Nah, dan disebutkan orang sakit yang sholat dengan duduk memberikan isyarat dalam rukun dan sujudnya dengan isyarat kepalanya, ya. Nah, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Lalu dia bilang nggak mampu, maka dia cukup dengan isyarat menggunakan kepalanya, eh, juga atau dengan menggunakan kedua matanya. Ya. Nah, jadi ada perbedaan antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain, walaupun dengan isyarat, bahkan hingga dengan mata kalau memang sanggupnya hanya seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua, setelah tadi kita bahas tentang yang sakit, ya, berikutnya adalah udzur, mereka yang sedang bersafar atau disebut musafir. Bagaimana sholatnya musafir? Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama itu terkait dengan qashar sholat 4 rakaat. Ya, dia boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat. Nah, hanya yang 4, yang 3, yang 2 nggak boleh diqashar. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan di bagian yang pertama hukum mengqashar salat. Ya, hukum mengqashar salat. Sebutkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqashar salat yang 4 rakaat bagi musafir. Ya, dalilnya jelas dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun ijma para ulama. Ya, bisa dilihat di surat Nisa ayat yang ke-101 ini, ya. Nah, Nah, sini dalilnya, maka tidak mengapa kalian mengqashar sholat, ya. Kalau kalian bepergian atau kalian takut diserang orang-orang kafir. Kemudian di sini disebut mengqashar sholat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan juga dalam keadaan aman, ya. Nah, berdasarkan jawaban Nabi SAW saat ditanya tentang kosong, ya, padahal orang-orang itu dalam keadaan aman, ya, bukan dalam keadaan khauf, bukan keadaan perang, ya. Nah, sodakotun tasodakallahu ta'ala biha alaikum faqbalu sodakatahu, ya, itu adalah sedekah dari Allah yang diberikan kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi tetap boleh mengkosor sholat walaupun dia dalam keadaan aman, ya. Nah, dan itu safarnya, safar dalam keadaan aman. Ya. Juga disebutkan Nabi, para khulafa, sudah beliau juga melakukan qasar sholat. Ya. Nah, dan di sini dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian disebutkan juga menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman, ya, hadisnya, ya. Nah, bahwasanya Allah menyukai bila keringannya itu diambil oleh hambanya, ya. Nah, dan dia tidak menyukai bila kemaksiatan itu dilakukan. Adapun dalil ijma'nya, ya, di sini disebutkan, ya, mengqashar salat termasuk perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar dan juga umat Islam telah menyepakatinya. Disebutkan maka berdasarkan hal ini menjaga sunnah ini, yaitu mengqashar salat, mengambil keringanan ini adalah lebih utama daripada meninggalkannya. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh, ya, sampai demikian para ulama menyebutkan, ya, saking apa namanya baiknya kalau keringanan rukso dari Allah Subhanahu wa taala itu diambil oleh hamba-hambanya. Nah,
Dan itu juga dari perbuatan Nabi SAW dan juga para sahabat yang konsisten mengkosor sholat ketika dalam keadaan safar. Kemudian di sini kita bahas bagian yang kedua, yaitu sholat yang boleh dikosor. Tadi sudah dijelaskan tentang mengkosor, sekarang sholat apa saja yang boleh dikosor. Sholat yang boleh dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat. Ya, ada sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib itu nggak boleh dikosor menurut kesepakatan para ulama. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dan juga yang sesudah beliau. Nah, ya, dalilnya diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana bisa dilihat, Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi 4 rakaat saat tinggal dan 2 rakaat saat bersafar. Di sini jelas menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat yang adalah yang dimaksudkan, ya, yaitu yang boleh, yang bisa untuk dikosor. Kemudian kita bahas bagian yang ketiga, yaitu batasan safar yang di dalamnya sholat boleh dikosor serta jenisnya. Ya. Nah, di sini disebutkan batasan safar di dalam sholat yang boleh dikosor, yaitu kurang lebih 16 parsah jaraknya, ya, atau 4 burut. Kalau di sini disebutkan jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu sama dengan 48 mil atau kurang lebih 80 sampai 83 ke 85 km. Nah, dan ini di sini disebutkan yaitu 2 hari perjalanan normal di waktu yang normal, berjalan dengan bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Nah, dan di sini juga disebutkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan perjalanan 1 hari 1 malam itu juga dengan safar. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan di catatan kaki di sini ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, 1 hari 1 malam ketika safar, dan di sini berarti disebutkan bahwasanya perjalanan 1 hari itu juga disebut sebagai safar. Apalagi di zaman kita saat ini ya, yang sudah ada sarana transportasi tentu jauh lebih cepat daripada 2 hari atau 1 hari, dan kita lihatnya dari jaraknya ya 80 km. Nah, kemudian di sini disebutkan ya juga asar dari Abbas dan Umar itu mengkosor sholat dan berpuasa dan perjalanan 16 parsah atau 80 km tadi. Kemudian di sini dibahas adapun jenis safar ya. Maka ini dibagi, yang pertama safar yang mubah ya, safar yang mubah hukumnya mubah seperti untuk berniaga atau berdagang, berbisnis ya, atau untuk rekreasi. Kemudian yang kedua safar yang wajib. Safar yang wajib seperti safar untuk berhaji atau berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk silaturahim yang mengunjungi kerabat. Nah, atau safar yang untuk haji yang kedua kalinya. Nah, karena yang pertama kan yang wajib ya. Yang wajib yang haji yang pertama saja, yang keduanya itu hukumnya sunnah. Nah, seperti itu ya. Nah, ya, kemudian di sini disebutkan ya, maka tidak boleh mengkosor sholat dalam safar yang haram menurut pendapat para ulama ya. Jadi nggak boleh apa namanya mengkosor sholat ketika safarnya safar yang haram ya. Jadi safar yang boleh yang mubah ataupun yang wajib atau yang sunnah. Kemudian bagian yang keempat ya, yang dibahas di sini, apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengkosor sholat ya, maksudnya orang yang bermukim ya. Nah, lawan dari safar mukim atau tinggal. Nah, di sini disebutkan barang siapa yang berniat untuk tinggal mukim, maka perkaranya perlu dirinci. Bila dia berniat tinggal secara mutlak, maka dia nggak boleh mengkosor ya, karena dalam kondisi ini nggak ada sebab yang membolehkannya untuk mengkosor sholat ya. Kemudian disebutkan demikian halnya juga dengan orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari atau tinggal untuk sebuah hajat. Ya, sementara dia mengira bahwa ia nggak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Ya. Nah, ya. Di
bisa dilihat pendalilannya Nabi SAW tinggal di Mekah, di sana beliau sholat 21 sholat dengan mengkosornya, ya. Karena hal itu kan Nabi SAW tiba di waktu subuh hari yang keempat Dzulhijjah, lalu beliau tinggal sampai tarwiyah dan beliau sholat subuh kemudian meninggalkan Mekah. Itu dasarnya yang kemudian menyebutkan 4 hari, ya, hitungan 21-an sholat kayak gitu. Nah, kemudian maka barang siapa yang tinggal selama 4 hari atau kurang, ya, seperti tinggalnya di Mekah, maka dia boleh mengkosor, ya, maka dia boleh mengkosor. Dan barang siapa tinggal lebih lama, maka hendaknya dia menyempurnakan sholatnya. Nah, di sini berdasarkan dari perkataan Anas, kami tinggal di Mekah selama 10 hari dengan mengkosor sholat. Nah, baik, di sini bisa dipahami dari ucapan Anas bin Malik ini, ya, sebagaimana sudah disebutkan, ya, dia menghitung keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mina, Arafah dan sudahnya, yaitu masukkannya ke dalam 10 hari. Ya. Nah, musafir tetap mengkosor bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari 4 hari. Sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai atau dia ditahan secara zalim atau tertahan oleh hujan sekalipun bertahun-tahun. Nah, di sini disebutkan perkataan dari Ibnu Munzir, ya, para ulama berijma sepakat bahwa orang musafir boleh mengkosor selama tidak berniat untuk tinggal. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, keadaan di mana musafir wajib untuk menyempurnakan sholat. Ya. Sebutkan ada berapa keadaan dan kondisi musafir yang dikecualikan dari dibolehkannya mengkosor sholat. Yang pertama, ya, ketika musafir tersebut bermakmum dengan orang yang mukim, ya, musafir bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia hendaknya menyempurnakan sholatnya, ya, mengikuti imamnya, orang yang mukim, ya, sholatnya sempurna, maka dia harus mengikuti, ya. Berdasarkan hadis umum, nama julil imam yu'tam bih, dan imam dijadikan untuk diikuti, ya. Kemudian yang kedua, yaitu bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan, ya, ragu dia apakah dia itu imamnya itu orang yang mukim atau dia orang yang musafir, ya. Nah, ragu dia. Bila seorang musafir bermakmum pada seorang imam sementara dia nggak tahu apakah imamnya itu mukim atau musafir, ya. Contohnya dia lagi di bandara, di tempat-tempat umum, ya, dia baru menjadi makmum dari seorang imam yang dia nggak sempat bertanya, maka dia wajib menyempurnakan sholat karena kosor itu memerlukan niat yang pasti, ya. Dalam artian niat itu berada di awal sebelum dia bertakbiratul ihram. Jadi dia niatnya, ya, dia anggap imamnya karena dia nggak tahu sebagai imam yang mukim, maka dia niatnya menyempurnakan sholatnya, ya. Kalau bertanya lebih bagus lagi, ya kan. Kalau nggak sempat nggak tahu, maka dia niat dari awal untuk sempurnakan karena dianggapnya imamnya itu adalah imam yang mukim. Kemudian yang ketiga, di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, ya. Di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, dia baru ingat bahwasanya ketika mukim dia pernah meninggalkan sholat, dia ketinggalan sholat yang sebelumnya, ya. Nah, di sini dicontohkan musafir di tengah-tengah safarnya dia teringat bahwa dia sholat zuhurnya di tempat tinggalnya itu tanpa wudhu, jadi batal, ya. Dan atau teringat adanya sholat yang tertinggal saat dia masih mukim, ya. Maka dalam kondisi ini dia harus menyempurnakan sholatnya harus sempurna, sholat yang dia tinggalkan ketika mukim tersebut, ya. Dan dalilnya secara umum, ya, kalau lupa, tertidur, ya, melakukan sholat ketika dia mengingat yang mengkodok, dan mengkodoknya harus yang sempurna sesuai keadaannya ketika dia meninggalkan sholat tersebut. Bismillah. Nah, kemudian yang keempat, bila seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang dia kerjakan sempurna, ya, lalu sholat ini rusak dan dia ingin mengulangnya, ya. Jadi musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dia kerjakan secara sempurna, ya.
Nah, lalu sholatnya ternyata rusak dan dia harus mengulangnya, maka dia sholatnya dengan sempurna, nggak boleh dikosor. Sini dikasih contoh permisalan seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang yang mukim, ya. Nah, maka dalam kondisi ini dia harus sholatnya kan secara sempurna ya, karena dia sholat bermakmum dengan orang yang mukim. Ya, maka bila sholatnya batal, kemudian dia ingin mengulangnya, maka dia harus mengulangnya secara sempurna, ya, karena itu merupakan pengulangan terhadap sholat wajib yang dilakukannya sebelumnya secara sempurna. Demikian. Nah, kemudian yang kelima, bila seorang musafir berniat tinggal ya secara mutlak, ya nggak terikat waktu atau menjadi penduduk yang setempat. Nah, bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuannya, safarnya, ya, kemudian dia nggak membatasi diri dengan masa waktu tinggal tertentu atau pekerjaan tertentu, ya, nah itu nggak boleh. Demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, ya, dia hijrah, dia safar, dia kemudian tinggal di suatu negeri, berniat itu dia menetap di situ, harus menyempurnakan sholatnya, ya. Nah, karena hukumnya safarnya itu sudah selesai, sudah putus, ya. Lalu dia membatasi safar dengan batasan waktu tertentu yang tentunya bisa habis masanya atau dengan pekerjaan yang bisa habis masanya, ya. Maka statusnya seorang musafir adalah seorang musafir yang bisa mengkosor sholat. Ya. Nah, jadi kalau dia tinggal secara mutlak ya, dan dia berniat untuk tidak membatasi diri dengan pekerjaan atau masa waktu tertentu, maka dia nggak boleh mengkosor sholatnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, jamak antara dua sholat. Kalau yang pertama tadi mengkosor, kemudian yang kedua ini jamak, yang menjamak antara dua sholat. Beda antara mengkosor dengan menjamak. Mengkosor itu menyingkat yang 4 jadi 2. Ya, kalau menjamak berarti menggabungkan antara dua sholat. Di pembahasan menjamak sholat ini ya ada pembahasan lebih lanjut ya. Bagian yang pertama di sini disyariatkannya menjamak antara dua sholat untuk siapa ia dibolehkan. Syariatkan jamak antara dua sholat dan untuk siapa dibolehkan menjamak ya. Nah, di sini dibahas dibolehkan dalam safar ya, di mana sholat diqosor adanya jamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya pada waktu salah satu dari keduanya. Ya, bisa di takdim di awal atau bisa di akhir atau di akhir. Nah, di sini disebutkan dalilnya. Ya, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak zuhur dengan asar, nah maghrib dengan isya. Ya, bisa dibaca dalilnya hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Nah, dan di sini disebutkan ya, tidak ada beda antara mereka yang saat sedang singgah atau saat sedang berjalan. Ya, safar dia singgah, yang nggak ada bedanya, dia tetap dihitung sebagai orang yang bersafar. Ya. Nah, karena umum ya keringanan safar itu tidak disyariatkannya kondisi berjalan, kondisi berkendaraan, kondisi lanjut. Ya. Ketika berhenti singgah pun masuk di dalamnya hukum bersafar. Nah, akan tetapi di sini disebutkan ya, bagi yang singgah diutamakan untuk tidak menjamak ya, karena saat Nabi SAW singgah di Mina beliau nggak menjamak. Ya. Nah, kemudian disebutkan ya, jamak juga boleh bagi orang mungkin yang sakit ya, yang bila dia nggak menjamak maka dia akan ditimpa kesulitan ya, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah ya, tanpa dalam keadaan takut juga tidak pula hujan ya. Nah, jadi di sini dikiaskan dalam keadaan sakit ya, boleh dia menjamak dia dalam keadaan safar ya, atau tidak pula dalam keadaan khauf, tidak pula dalam keadaan hujan ya. Di sini disebutkan dalam keadaan sakit ya. Nah, riwayat lain di sini disebut takut dalam keadaan khauf dan tidak dalam keadaan safar. Ya. Nah, kemudian dijelaskan maka tidak ada yang tersisa kecuali uzur karena sakit tentunya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang terkena istihadah itu juga untuk menjamak dua sholat. Ya, dan istihadah ini kita tahu bahwasanya istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari wanita. Nah,
Nah, dan di sini disebutkan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, ya. Di Ibnu Abbas, Rasulullah Taala menjawab agar tidak menyulitkan umat beliau, ya. Karena agama, adin itu yusrun, yang mudah. Ya. Dan kita tidak boleh dulu dalam beragama, tidak boleh berlebih-lebihan dalam memberat-beratkan diri dalam beragama. Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian disebutkan bila seorang menghadapi kesulitan, ya, dan juga kesusahan, bila tidak menjamak, maka dia boleh menjamak, ya, dalam keadaan sakit atau uzur selain sakit, ya, dalam kondisi mukim ataupun dalam keadaan dia sebagai musafir. Sini disebutkan berapa uzur yang boleh menjamak sholat, ya, selain safar sakit. Ya, yang pertama ketika hujan lebat, ya, apalagi hujan lebatnya bisa membasahi baju, ya. Nah, kemudian yang kedua karena lumpur, tanah becek, ya. Nah, dan uh, apa namanya di sini disebutkan syaratnya bila orang-orang yang ke masjid yang mengalami kesulitan ketika dia apa namanya untuk melaksanakan ke masjid untuk 2 kali sholat yang mengalami kesulitan berjalan disebabkan olehnya. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, angin kencang yang dingin, yang lebih kebiasaan dan alasan-alasan lainnya yang membuat seorang mukallaf mengalami kesulitan bila dia nggak menjamak sholatnya. Ya, biasanya di masjid, misalnya hujan deras, waktu maghrib, ya boleh. Kemudian imam menjamak 2 sholat, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya batasan menjamak yang disyariatkan. Ya, nah jadi batasan menjamak disyariatkan itu adalah jamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya bagi musafir dan orang-orang yang berada pada status hukum yang serupa dengannya. Demikian juga jamak dalam keadaan tinggal menetap karena alasan hujan uh, dan segala uzur yang memiliki status hukum yang sama dengannya. Ya. Jadi boleh antara 2 isya dan dua zuhur berdasarkan hadis Nabas yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, karena alasan menjamak antara maghrib dan isya adalah adanya kesulitan, ya, dan juga pada zuhur dengan asar. Nah, demikian. Ya, jadi batasan menjamak yang disyariatkan adalah jamak antara sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, kita selesai di bab yang ke-9 tentang sholatnya orang-orang yang berudur. Kemudian kita masuk ke bab yang 10 yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat. Dan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah terkait dengan hukum dan juga dalil sholat Jumat tersebut. Ya. Dari sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Jumat yang ke-9 ini bisa dibaca. Ya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rohul Jumat wajibun ala kulli muhtalim, ya, wajib bagi setiap orang yang dewasa laki-laki. Ya, bisa dilihat dalil-dalilnya. Kemudian di sini disebutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, bahwasanya hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain, ya. Bisa dilihat di syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat adalah kewajiban yang benar wajib atas setiap muslim. Ya. Jadi hukumnya adalah fardu ain untuk setiap laki-laki. Kemudian atas siapa ia wajib, ya. Saya disebutkan syarat wajibnya sholat Jumat yaitu muslim laki-laki, kemudian dia merdeka bukan budak, kemudian dewasa, berakal, mampu untuk menghadiri, dan juga dia dalam keadaan mungkin tidak bersafar. Ya. Nah, jadi sebaliknya sholatnya ini nggak wajib bagi hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang gila, orang sakit, ataupun yang musafir. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholat Jumat wajibkan muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan. Di sini disebutkan, ya, orang musafir tidak wajib sholat Jumat, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya dalam safarnya beliau. Ya, saat beliau haji hari Arafah juga bertepatan dengan hari Jumat, ya.
Ya, saat itu beliau sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Beliau juga menjamaknya dengan asar. Ya. Akan tapi ya, orang musafir yang singgah di suatu kota, ya kemudian dia sholat di sana didirikan sholat Jumat dan dia hendak sholat, maka hendaklah dia melakukannya bersama kaum muslimin. Ya. Nah, dan bila seorang hamba sahaya atau wanita atau anak sakit atau orang musafir pada sholat Jumat, maka sholatnya sah dan dia nggak perlu melaksanakan sholat zuhur. Ya, walaupun di sini ada khilaf di madhab. Ya, tapi kita ambil pendapat dari penulis. Ya, nah, jadi nggak perlu lagi sholat zuhur. Kemudian bagian yang ketiga, waktunya, waktu sholat Jumat, itu waktu sholat zuhur, ya, tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Ya, sama seperti waktunya sholat zuhur sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Ya. Dan di sini disebutkan Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat saat matahari itu condong, masuk zawal atau masuk waktu zuhur. Nah, dan, dan di sini disebutkan ya, bahwasannya barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat sebelum waktunya keluar habis, ya maka dia mendapatkan. Dan bila dia nggak dapat satu rakaat, ya, dalam artian imam telah i'tidal, ya, nah maka hendaknya dia sholat zuhur, tidak sholat Jumat, karena sholat Jumat batasannya adalah satu rakaat bersama dengan imam. Ya. Nah, barang siapa yang dalilnya, ya, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Nah, nah kemudian bagian yang keempat, ya nanti akan dibahas secara rinci lagi terkait masalah ini. Kemudian bagian yang kelima, sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah. Jadi disunahkan bagi orang yang berkhutbah untuk berdoa, ya, berdoa untuk kaum muslimin. Ya. Ya, jadi berdoa untuk kaum muslimin. Atau sebelumnya yang keempat dulu ya. Khutbah, ya. Khutbah, berkhutbah bagaimana hukum khutbah, ya. Khutbah ini hukumnya dia merupakan rukun, jadi wajib untuk dijalankan. Ya, nggak sah sholat Jumatnya kalau tidak didirikan khutbah. Nah, di mana Nabi SAW senantiasa melakukan dan tak pernah meninggalkan. Ya. Dan khutbah Jumat terdiri dari khutbah, jadi diselingi dengan duduk terlebih dahulu, ya, bukan satu khutbah. Nah, nah, dan khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Kemudian bagian yang kelima, sunnah-sunnah khutbah. Apa saja sunnah-sunnah khutbah? Yang pertama disunahkan berdoa untuk kaum muslimin. Ya, disunahkan berdoa ketika khutbah, ya, ketika akhir khutbah. Nah, doakan untuk kebaikan kaum muslimin, ya, kebaikan agama dan dunia mereka, serta tentunya doa untuk pemimpin kaum muslimin, ya, kepada umara. Ya. Dan tata cara doanya khotib, ya, disebutkan Nabi SAW dan orang-orang mengamini. Nah, kemudian disebutkan hendaknya menyampaikan dua khutbah dan yang menjadi imam itu adalah orang yang sama hendaknya, ya. Walaupun beda nggak apa-apa. Ya, tapi yang dianjurkannya orang yang sama. Dan khutbah hendaknya seorang khotibnya itu meninggikan suaranya sesuai dengan kemampuannya. Ya, khutbahnya juga dengan berdiri. Nah, sini dalilnya di surah Jum'ah, ya. Nah, Nabi SAW sedang berdiri khutbah. Jadi khutbah itu dilaksanakan dengan berdiri. Nah, dan juga hadis disebutkan dari Jabir bin Samurah. Kemudian disebutkan di sini hendaknya berkhutbah di atas mimbar yang tinggi. Ya. Khutbah di atas mimbar yang tinggi, tempat yang lebih tinggi, sehingga bisa nampak dari yang jauh. Ya. Dan Nabi SAW biasa berkhutbah di mimbarnya, sebagaimana dalam apa namanya athar dari para sahabat. Nah, dan mimbar itu tinggi, ya, karena dapat menyampaikan pemberitahuan dan lebih dapat didengar nasihat kepada para hadirin, ya. Dianjurkannya tempatnya lebih tinggi daripada para jamaah. Kemudian disebutkan, ya,
hendaknya khotib duduk di antara dua khutbah sejenak, ya. Jadi di antara dua khutbah itu diselingi dengan duduk, ya. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian disunahkan untuk memendekkan dua khutbahnya, ya, dan yang kedua itu lebih pendek dari yang pertama, ya, dan memanjangkan sholatnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, memanjangkan sholat dan pendeknya khutbah adalah tanda dari fakihnya seorang khotib dan seorang imam, ya. Jadi panjangkan sholat dan pendekkan khutbah, ya. Hadis disebutkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian di sini disebutkan juga disunahkan bagi khotib untuk mengucapkan salam kepada hadirin saat menghadap mereka, ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam di awal, ya. Kemudian disunahkan duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan adzannya. Ya, ini yang biasa kita lihat, ya. Nah, para khotib, dan ini yang kita dilakukan oleh para khotib Jumat di negara kita dan juga kaum muslimin. Nah, kemudian disunahkan bagi khotib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat atau yang semisalnya, sebagaimana Nabi SAW melakukan yang demikian, ya. Dan juga khotib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah, tidak menyamping. Nah, itu sunnah-sunnah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian bagian yang keenam, perbuatan yang haram dilakukan pada sholat Jumat. Yang pertama, haram berbicara saat berkhutbah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan disebutkan, dimisalkan itu seperti keledai yang membawa tumpukan buku tebal. Nah, dan dalam hadis muttafaqun alaih juga disebutkan seorang yang idza qulta li sahibika ansit, mengatakan kepada kawannya itu menyuruh diam, ya, sedangkan imam sedang berkhutbah, ya, maka itu dia telah melakukan faqad lagauta, melakukan sesuatu yang lagu, ya. Maksudnya adalah perkataan batil yang tertolak, jadi nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Nah, kemudian juga haram melangkahi pundak orang-orang yang duduk, orang-orang para jamaah ketika khutbah sedang berlangsung, sebagaimana larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lihat yang demikian, ya. Nah, dan itu tentunya dapat mengganggu konsentrasi para jamaah yang sedang menyimak khutbahnya. Nah, itu bagi para jamaahnya. Kalau bagi imamnya maka nggak apa-apa melangkahi pundak orang-orang, ya. Nah, karena mungkin dia nggak bisa sampai ke mimbar kecuali dengan melangkahi mereka, ya. Nah, dalilnya itu juga disebutkan. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketujuh, dengan apa sholat Jumat didapatkan, ya. Tadi sudah disinggung di awal, didapatkan itu minimalnya dengan mendapatkan 1 rakaat sholat bersama imam, ya. Nah, barang siapa yang mendapat 1 rakaat dari Jumat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut, ya. Nah, jadi kalau dia nggak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia harus melaksanakan sholat zuhurnya. Ya, dari sini kemudian bagaimana keadaannya bila seorang masuk ke masjid untuk sholat Jumat, tapi imamnya itu sudah i'tidal, sudah bangun dari ruku, ya, pada rakaat yang kedua sholat Jumat, ya. Maka apa yang dilakukan oleh masbuk tersebut, maka hendaknya saat itu dia harus bertakbiratul ihram dan juga langsung ikut sholat berjamaah bersama imam, ya. Tapi niatnya bukan niat sholat Jumat lagi, tapi niatnya sholat duhur, ya. Kemudian bila imam telah selesai, ya, kemudian mengucapkan salam dari sholat Jumatnya imam, ya, maka dia kemudian berdiri lagi lanjut untuk sholat duhur, dan sholat duhur itu kan 4 rakaat, jadi sholatnya 4 rakaat, ya. Nah, berdasarkan hadis secara umum yang disebutkan, ya. Nah, baik. Kemudian bagian yang ke-8, ya, sholat sunnah Jumat, ya. Nah, biasanya ada orang sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya. Kemudian bagaimana dengan Jumat ini, ya? Sholat Jumat ini nggak punya sunnah qobliyah, ya. Namun nggak apa-apa bagi orang yang kemudian melakukan sholat mutlak sampai masuk waktunya, itu nggak apa-apa, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru memotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut, amalan tersebut. Nabi SAW menyebutkan, yang barang mandi hari Jumat, kemudian dia berangkat, dia memisahkan antara 2 orang, ya, kemudian dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya, ya. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi SAW.
sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya apa namanya karena sunat rawatib terletak sudah sholat Jumat sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6. Ya, jadi sholat sunnah rawatib pada Jumat ya, sholat sunnah ba'diyahnya berarti ya, karena kan nggak ada sholat sunnah qobliyahnya pada Jumat, itu bisa 2, 4 ataupun 6 rakaat ya, bisa 2, 4 atau 6 rakaat sholat sunnah ba'diyah Jumat. Nah, di sini disebutkan dalil-dalilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 2 rakaat ya. Kemudian di dalil yang lainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah 4 rakaat. Nah, dan di sini disebutkan juga 4 rakaat ya, 6 rakaatnya di sini disebutkan dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga sholat ba'diyah Jumat itu 6 rakaat. Nah, dan di sini disebutkan kesimpulannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, berpendapat sholat rawatib ba'diyah Jumat itu bila dilakukan di masjid itu baiknya 4 rakaat. Kemudian bila dilakukan di rumah ini dilakukan baiknya 2 rakaat. Ini disebutkan di Zadul Ma'ad ya. Jadi sesuai dengan kondisinya. Wallahu alam. Kemudian bagian yang ke-9 tata cara sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu 2 rakaat dengan bacaan jahriyah, bacaan keras ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Kemudian disunahkan pada rakaat pertama yang dibaca surah Jum'ah ya. Kemudian rakaat keduanya Munafikun ya, disebutkan Muslim. Kemudian juga atau ya membaca surah Al-A'la di rakaat yang pertama dan yang kedua surah Al-Wasiyah. Nah, itu disunahkan. Baca yang lainnya pun boleh. Kemudian yang ke-10 sunnah-sunnah Jumat ya. Nah, yang terakhir pembahasan tentang Jumat. Sunnah-sunnah Jumat disunahkan berangkat di awal waktu menuju sholat ya. Semakin cepat semakin bagus. Jadi setelah awal waktu itu maksudnya setelah masuk waktu sholat duha ya, masuk waktu syuruk, setelah waktu masuk sholat syuruk itu masuk waktu awal. Itu disunahkan untuk datang di awal waktu ya, terutama kalau dia nggak ada kerjaan, nggak ada apa namanya kewajiban lainnya menafkahi dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk bersegera dan keutamanya besar sebutkan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau berangkat di waktu yang pertama itu seperti berkorban unta, yang kemudian kedua itu berkorban seperti berkorban sapi, yang ketiga seperti kambing jantan bertanduk, itu seperti berkorban ayam dengan ayam ya. Dan yang kelima itu seperti berkorban telur ya. Nah, kemudian sebetulnya lalu bila imam keluar maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah ya. Jadi dianjurkan untuk datang sebelum imam naik berkhutbah ya. Kemudian disebutkan ya juga keutamaannya ya. Siapa yang berkeramas mandi pada hari Jumat berangkat awal waktu mendapati awal khutbah dan setiap langkah yang diayunkan untuk mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Nah, itu keutamaannya. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua disunahkan juga mandi pada hari Jumat ya. Jadi sunnah mandi pada hari Jumat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa mandi pada Jumat sebagaimana mandi junub ya. Jadi mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub. Nah, ya. Dan hendaknya ini dilaksanakan dan jangan sampai ditinggalkan ya, khususnya mereka yang punya bau badan dapat mengganggu kaum muslimin ya. Nah, bahkan sebagian itu mewajibkan ya, sebagaimana hadis ya, mandi Jumat wajib setiap orang dewasa. Diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, dan bisa jadi pendapat yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib itu lebih kuat dan lebih berhati-hati ya. Ini untuk kehati-hatiannya maka sebaiknya itu mandi ya.
karena ada pendapat yang menyatakan demikian. Itu untuk ihtiyatnya ya, pendapat yang ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan pakai minyak wangi, membersihkan diri, menghilangkan apa yang patut dihilangkan dari bau badan. Kemudian juga memotong kuku dan yang sebagainya. Ya, ini disebutkan ya tentang hal tersebut. Mencukur kumis, ya kan? Nah, mencukur bulu kemaluan. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang disunahkan itu juga adalah memakai baju yang paling bagus, ya. Dan sebagaimana hadis Ibnu Umar, ya Umar bin Khattab pernah melihat jubah yang bersutra, maka dia berkata, ya Rasulullah SAW, sudah engkau beli baju ini, lalu memakainya untuk hari Jumat. Nah, ini menunjukkan apa namanya anjuran memakai baju yang paling bagus untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, dan di sini disebutkan Imam Bukhari dan juga Hafiz Ibnu Hajar ya, berdasarkan persetujuan Nabi atas ucapan Umar. Dari situ kemudian disebutkan tentang hukum sunnahnya memakai baju yang paling bagus serta sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memakai di hari Jumat pakaian yang bagus ya. Kemudian yang kelima, disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi, "Aktsiru minas sholati alayya yaumal Jum'ah." Nah, memperbanyak selawat padaku, kata Nabi, pada hari Jumat. Dan yang keenam, disunahkan saat sholat subuh hari Jumat membaca surah Sajadah dan juga surah Al-Insan. Ya, dan ini dipraktikkan di beberapa masjid kaum muslimin. Yang ketujuh, disunahkan bagi siapa yang masuk masjid pada hari Jumat itu agar tidak duduk ya, sebelum melaksanakan 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika imam sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaatnya itu dilakukannya dengan ringkas, tidak memperpanjang agar tidak tertinggal panjang khutbah dari khotib. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, disunahkan memperbanyak doa dan juga mencari waktu yang mustajab, karena di waktu Jumat itu ada waktu yang mustajab. Nah, sini disebutkan dalam hadis, artinya sebenarnya pada Jumat ada satu waktu yang ketika Muslim berdoa pada saat itu, maka nggak akan tertolak doanya. Ya. Nah, disebutkan itu di sore hari waktu Jumat, ya, waktu yang mustajab. Baik, kemudian kita selesai di bab yang ke-10, kita masuk ke bab yang ke-11 tentang sholat khauf, ya, tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Ya. Ada berapa bagian pembahasan, ya. Nah, dan ini termasuk udzur juga, ya. Nah, yang mana karena keadaan khauf ini, ya, jadi berkurang atau berubah bentuk sholat ataupun jumlah rakaatnya, ya. Termasuk udzur juga ya. Lalu tadi sebutkan sholat yang sakit, sholat yang safar, sekarang sholat yang khauf. Tapi dikhususkan di bab yang sendiri ini, bab 11. Nah, kemudian disebutkan bagian yang pertama, hukum, dalil persyaratan dan juga syarat-syaratnya. Hukum sholat khauf ini disyariatkan pada setiap peperangan yang mudah, ya. Peperangan yang mubah, peperangan yang diperbolehkan. Ada peperangan yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh melaksanakan sholat khauf ini. Ya. Dan di sini disebutkan wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, ya. Nah, di surah Nisa ayat 101. Nah, yang menyebutkan tentang tata cara sholat khauf di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan kelompok saya itu dikiaskan dari keadaan takut ketika diserang oleh orang-orang kafir. Kemudian di sini disebutkan sholat khauf disyariatkan saat takut terhadap serangan musuh, ya, atau berlari menghindari musuh bila memang berlari diperbolehkan. Karena kan setiapnya berperang nggak boleh berlari, ya, nggak boleh mundur, ya, kecuali dengan syarat-syaratnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan yang termasuk kategori musuh, ya, hewan buas maupun manusia, ya, atau sesuatu yang dia khawatirkan akan menyerangnya, ya.
Nah, yang dapat mengganggu keluarga atau hartanya, ya, atau bahkan juga debt collector yang menagih hutang secara zalim. Nah, itu jadi termasuk kepada keadaan khauf. Nah, dalil syariatkannya sholat khauf ini ya bisa dilihat di surah Nisa ayat yang ke-102 ini ya. Nah, dan di sini disebutkan tentang tata cara sholat khauf dan dia akan dibahas khusus di bawah nanti insyaallah. Nah, kemudian syarat-syarat sholat khauf, syarat-syaratnya ya. Yang pertama, hendaknya musuh termasuk kalangan yang halal untuk diperangi, bukan yang haram untuk diperangi. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan serangannya terhadap kaum muslimin itu terjadi pada saat sholat. Kalau sekiranya serangannya tidak dilaksanakan pada waktu sholat, maka hendaknya sholat tidak dalam sholat yang biasa, bukan sholat dengan tata cara sholat khauf ini. Ya. Jadi dikhawatirkan serangannya terjadi pada saat sholat. Dan yang kedua, tata cara sholat khauf, tata caranya. Ya. Dan ini diriwayatkan dengan beberapa tata cara. Ya. Di antaranya di sini disebutkan dari hadis Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari, dan tata cara dari Sahal bin Abi Hathmah inilah yang kemudian paling mirip dengan tata cara yang tertuang dalam Al-Qur'an ya. Dan ayat ini juga mengandung kehati-hatian untuk sholat dan kehati-hatian untuk perang sekaligus tekanan kuat terhadap musuh ya, dari tata caranya. Nah, dan di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu sholat khauf pada perang Dzatur Riqa, ya, perang Dzatur Riqa, dan tata caranya disebutkan ya di sini ya. Uh, Bahwasan ini ada beberapa tata cara ya, tapi ini tata cara yang paling mendekati di ayat ya, jadi dimasukkan di sini disebutkan cuma satu. Nah, salah satu kelompok berbaris bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi misalnya ada dua soft ya, maka soft yang pertama ini yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kelompok yang lainnya ini dia menghadap musuh, tidak ikut sholat bersama Nabi ya. Dan ini ya sholat berjamaah. Ini sebagian para ulama menjadikan wajibnya hukum sholat berjamaah dari hadis ini juga, dari tata cara sholat khauf ini juga. Kalau dalam keadaan khauf berperang aja dianjurkan, diwajibkan untuk berjamaah seperti ini, maka ada tata caranya, maka bagaimana dalam keadaan yang damai seperti itu ya. Nah, ini tata caranya ya. Jadi uh, uh, Nabi Sallallahu apa namanya imam mengimami kelompok yang pertama, ya. Kemudian setelah selesai satu rakaatnya, kemudian beliau tetap berdiri, ya. Sedangkan mereka itu menyempurnakan sholat untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam tetap berdiri, yang lainnya sedangkan rakaat yang pertama ini dia menyempurnakan sholatnya. Kemudian setelah selesai sempurnakan sholatnya, dia meninggalkan tempat lalu berbaris menghadap musuh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam keadaan berdiri disambut oleh sop yang kedua tadi untuk masuk menjadi sop yang pertama, sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu melanjutkan satu rakaat yang tersisanya, ya, satu rakaat yang tersisanya. Kemudian setelah itu beliau Nabi Sallallahu sholat satu rakaat, beliau tahiyat, ya, sementara yang berada sekarang di sop pertama ini ya mereka berdiri lagi karena kan mereka baru satu rakaat ya, mereka sempurnakan rakaat yang kedua, kemudian setelahnya mereka salam bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk, tidak salam dulu tapi menunggu yang di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan rakaat yang kedua ya. Jadi salamnya bersama-sama. Nah, oh ya, walaupun ada tata cara yang lainnya, di antara disebutkan ketika musuh ada di hadapan kiblat atau ketika musuh berada di belakang kiblat, itu ada tata caranya, tapi yang umum seperti ini ya, yang disebutkan. Nah, kemudian masuk ke bab yang ke-12 ya, dan setelahnya ini tentang sholat-sholat sunnah. Yang pertama dibahas sholat 2 hari raya ya, sholat 2 hari raya. Nah, sholat sunnah ataupun sholat yang hukumnya sebagian menyatakan fardu kifayah. Ya. Nah, di sini disebutkan 2 hari raya di sini Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Nah, karena di sana mengandung perayaan yang syar'i, dan dua perayaan ini adalah yang syar'i. Ya. Adapun perayaan-perayaan yang selainnya itu bukan merupakan hari raya
asalnya bagi kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian pembahasan ini terjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama hukum dan dalil pensyariatan sholat 2 hari raya. Ya, hukum sholat 2 hari raya ini adalah fardu kifayah. Ya. Nah, bila sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, gugur hukumnya bagi sebagian yang lainnya. Nah, tapi kalau semuanya meninggalkan maka dosa seluruhnya. Ya. Nah, ya, di sini bahkan disebutkan Nabi SAW perintahkan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan, sampai kaum wanita pun disuruh untuk ikut. Bahkan yang wahid juga dianjurkan untuk datang ke lapangan, ya, memisahkan diri dari tempat sholat, ya, menghadiri, ya, syiar kaum muslimin tersebut. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya itu urgensinya sholat 2 hari raya Idain ini dan juga besarnya keutamaannya. Ya, nah, bahkan kita tahu hukum asalnya wanita itu kan di rumahnya, ya, tidak berkumpul dengan laki-laki. Tapi pada saat ini sholat 2 hari raya ini dianjurkan mereka untuk keluar, ya, nah, menunjukkan keutamaannya. Dan di sini ada juga sebagian yang menunjukkan hukumnya fardu ain, ya, pendapat yang marju. Allah alam. Nah, dengan dalil-dalil tadi yang menyatakan bagaimana wanita yang haid disuruh keluar, wanita disuruh keluar. Kemudian yang kedua tentang syarat-syarat sholat id, ya. Syarat-syaratnya tentunya yang pertama masuk waktu, ya. Kemudian ada juga bilangan jumlah jamaah yang diperhitungkan, ya, dan juga harus menetap atau mukim, ya. Dan di sini disebutkan oleh karena itu tidak boleh sholat sebelum waktunya, tidak boleh kurang dari 3 orang, ya, dan tidak wajib atas musafir yang tidak menetap. Nah, dan pembahasan yang ketiga, tempat yang digunakan sholat id, ya, disunahkan di tanah lapang di luar bangunan, bukan di dalam bangunan, bukan di masjid, ya. Disunahkan di tanah lapang, ya. Dan di sini tujuannya untuk menunjukkan syiar kaum muslimin, ya. Nah, tapi tentu kalau ada udur, hujan, angin kencang dan lain sebagainya maka nggak apa-apa di dalam. Kemudian waktu sholat id itu seperti waktu sholat duha, jadi masuk setelah waktu syuruk, menunggu berapa menit, ya, setinggi tombak. Nah, dan di sini disebutkan disunahkan menyegerakan sholat idul adha di awal waktu dan menunda sholat idul fitri, ya, karena itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di awal waktu supaya segera menyembelih kurban dan makan dari hewan kurbannya. Ya, sedangkan untuk fitri sengaja dianjurkan untuk diakhirkan supaya ada waktu yang lebih untuk bisa menyalurkan zakat fitrah, karena batasan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah selesainya dilaksanakannya sholat id. Kemudian tata cara dan juga bacaan dalam sholat id, ya. Nah, tata cara dan juga bacaan sholat id. Tata caranya tentunya 2 rakaat sebelum khutbah. Khutbah sholat dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat, baru khutbah, ya. Dan di sini disebutkan berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sudah disebutkan. Nah, di rakaat pertama itu bertakbir 6 kali setelah takbiratul ihram, ya. Jadi pertama takbiratul ihram, kemudian 6 kalinya takbir, ya. Kemudian takbir ziyadah dan juga kemudian istiftah serta sebelum membaca doa istiftah, ya, sebelum ta'awudz. Dan di rakaat yang kedua bertakbir 5 kali selain takbir bangkit dari sujud, ya. Nah, yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Nah, takbir dalam sholat Idul Fitri dan Adha pada pertama 7 takbir, ya, 7 takbir. Dan pada kedua adalah 5 takbir selain 2 takbir ruku. Hadisnya sahih riwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian yang berikutnya juga dianjurkan mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengangkatnya sebagaimana disebutkan Ahmad. Kemudian membaca setelah isti'adzah, ya, dengan jahar, ya, tanpa ada perbedaan, ya.
Jadi membacanya itu dengan jahar, bukan dengan sir. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama dianjurkan surah Al-A'la, rakaat kedua dianjurkan surah yang dibaca adalah surah Al-Wasyiyah. Nah, sebagaimana disebutkan di hadis. Ya. Nah, juga Nabi SAW pernah membaca dengan surah Qaf, ya, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Nah, ini juga disunnahkan. Ya. Dan di sini disebutkan sebagai imam membaca bacaan yang ini pada suatu waktu dan tempo waktunya. Jadi satu waktu membaca Al-A'la dan Ghoshiyah, satu waktu yang lainnya membaca dengan Qaf dan Al-Qamar. Ya. Untuk memaksimalkan pengamalan sunnah. Ya. Nah, ya, tentunya juga memperhatikan keadaan, ya. Sekiranya kaum musliminnya nggak betah dengan bacaan yang panjang, ya jangan yang dibaca surah Qaf dan Al-Qamar, ya. Nah, karena mungkin kepanjangan jadi nggak nyaman para jamaahnya. Kemudian bagian yang keenam, waktu khutbah pada sholat id itu sudah sholat, ya, berdasarkan hadis. Kemudian bagian yang ketujuh, kodok sholat id. Bagaimana mengkodok sholat id? Ya, bagi yang tertinggal maka dia nggak disunahkan untuk mengkodok, ya, karena nggak ada dalilnya. Ya. Dan karena sholat ini adalah sholat yang memiliki perkumpulan tertentu, berkumpulnya kaum muslimin, maka tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk yang demikian. Ya. Nah, jadi nggak disunahkan untuk mengkodoknya. Kemudian bagian yang kedelapan, sunnah-sunnahnya. Disunahkan menggelar id di lapangan yang terbuka. Kemudian yang kedua, disunahkan juga menyegerakan sholat idul adha dan mengakhirkan sholat idul fitri. Kemudian yang ketiga, disunahkan makan berapa kurma sebelum berangkat untuk sholat idul fitri. Ya, sedangkan kalau sholat idul adha itu nggak makan sampai sholat atau bahkan sampai dengan pemakan dari binatang hewan kurbannya. Kemudian yang keempat, ya, disunahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk sholat id setelah sholat subuh dengan berjalan kaki. Ya. Nah, kemudian yang kelima, disunahkan berhias, mandi, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Yang keenam, disunahkan berkhutbah pada sholat id dengan tema yang memiliki cakupan luas dan universal terkait perkara-perkara agama, mengajak zakat fitrah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, disunahkan memperbanyak berzikir dan takbir disertai dengan tahlil. Nah, kaum laki-laki mengeraskan takbir di rumah masih pagar, dan kaum wanita itu memelankan suara karena termasuk aurah. Kemudian yang kedelapan, disunahkan mengambil jalan berbeda saat pulang dan juga saat pergi. Ya. Nah, ambil jalan yang berbeda saat pulang dan saat pergi agar menunjukkan syiar kaum muslimin semakin luas, ya, di jalan-jalan. Nah, kemudian tidak mengapa mengucapkan selamat hari raya seorang kepada saudaranya dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh darimu, dari kami, dan dari kalian. Nah, dan dilakukan dengan wajah yang gembira, berseri-seri karena menyambut hari raya. Kemudian bab yang ke-13, pembahasan tentang sholat istisqa. Nah, pembahasan tentang sholat istisqa terjadi ada berapa pembahasan. Yang pertama, di sini bahas tentang definisi, hukum, dan dalil. Nah, kita mulai dari definisi. Ya. Istisqa itu maksudnya meminta diturunkannya air hujan dari Allah Subhanahu wa taala saat membutuhkan dengan tata cara yang tertentu. Dan ini terjadi ketika kemarau, tentunya tanah kering, ya, berkepanjangan, ya. Nah, dan nggak ada yang mampu menurunkan hujan, tentunya menghilangkan kemarau tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian hukum sholat istisqa itu adalah sunnah yang muakkad, ditekankan untuk dilaksanakan. Ya. Nah, bagaimana Nabi SAW keluar minta hujan, ya, menghadap kiblat, membalikan kain selempangnya, ya. Kemudian sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Kemudian bagian yang kedua, sebab istisqa. Sebab istisqa itu karena kemarau panjang, ya, nggak turun-turun juga hujan.
ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian bagaimana waktu dan tata caranya? Ya, waktu itu adalah sama dengan sholat id, begitu pula tata caranya. Ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW sholat 2 rakaat sebagaimana beliau sholat di 2 hari raya. Jadi sholat istisqa, sholatnya seperti 2 hari raya. Dan disunahkan mendirikannya di tanah lapang juga seperti sholat id, ya, sholatnya 2 rakaat dikeraskan, ya, dan juga sholat itu dilakukan sebelum khutbah. Demikian juga jumlah takbir dan juga bacaan surah pada 2 rakaatnya. Ya. Demikian juga jumlah takbir dan bacaan pada 2 rakaatnya. Nah, kemudian istisqa minta hujan juga boleh dengan cara apa saja. Ya. Yang pertama di sini sebutkan berdoa memohon hujan dalam sholatnya ketika sujud. Ya. Kemudian yang kedua, imam meminta hujan dengan berdoa di atas mimbar di dalam sholat Jumat. Itu juga apa namanya termasuk istisqa, ya, walaupun namanya bukan sholat istisqa ya, tapi istisqa meminta hujan. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, ya, di sini keluar menuju sholat istisqa. Keluarnya seorang menuju sholat istisqa. Ya. Nah, bila imam menunaikan sholat istisqa, maka hendaknya dia menasihati masyarakat, ya, sebelumnya, ya, memerintahkan agar bertobat, berhenti dari perbuatan zolim, meninggalkan permusuhan, ya. Nah, karena itu merupakan sebab-sebab eh, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tertahannya atau tolaknya doa-doa. Sedangkan ketakwaan dan amal soleh itu merupakan sebab keberkahan. Ya, dianjurkan juga sebelumnya untuk berpuasa, ya, sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya, kemudian di sini disebutkan, ya, tata caranya juga sebelumnya membersihkan diri, memakai wangian, ya. Nah, dan tidak perlu berhias, memakai perhiasan, karena di sini disebut tempatnya kita untuk merendah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti sholat Id yang waktunya untuk bergembira. Nah, ya, dianjurkan untuk tawadhu, khusyuk, rendah hati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima yaitu khutbah, salat istisqa ada khutbahnya. Ya, disunahkan bagi imam berkhutbah salat istisqa dengan 1 kali khutbah sesudah sholat. Bedanya kalau khutbah sholat Jumat 2, kalau khutbah salat istisqa ini 1 kali khutbah. Jadi nggak disering dengan duduk. Dan hendaknya khutbahnya tuh simpel aja, ya, namun mencakup banyak permasalahannya, mengajak hadirin untuk bertobat, berbanyak sedekah, nah, meninggalkan kemaksiatan, inabah kepada Allah. Nah, dan dalam khutbahnya hendaknya imam banyak beristighfar dan juga berbanyak doa minta hujan. Allah agifna, ya Allah berikanlah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan, agifna. Nah, dan juga doa-doa yang lainnya, Allah maskina, mugitan, marian, mari'a ajilan wa ajil, nafi'an wa yurodor. Nah, dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ucapan yang meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan doa itu mengangkat kedua tangan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangannya bahkan sampai terlihat putihnya ketiak beliau ketika mengangkat, itu diangkat dengan tinggi. Ya. Nah, kemudian bagian yang keenam, sunnah-sunnah yang patut dijaga dalam salat istisqa, ya, hendaknya memperbanyak doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal tersebut, kemudian menghadap kiblat di akhir doa, ya, jadi berbalik menghadap kiblat, kemudian membalikkan kain selempang dari yang kanan ke kiri, nah, dan yang kiri ke kanan, ya. Demikian juga kain yang serupa dengan selempang, ya, dibalik, ya. Nah, seperti jubah, demikian dibalik, ya, itu menunjukkan optimisme bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan, seperti halnya dia mengubah keadaan membalikkan selempangnya tersebut. Nah, kemudian yang kedua disunahkan, ya, untuk keluar melaksanakan sholat istisqa, ya, termasuk kaum wanita dan juga anak-anak, ya, itu dengan khusyuk dan juga dipenuhi rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, disunahkan berangkat dengan khusyuk, tunduk merendahkan hati kepada Allah. Dan yang keempat, disunahkan saat turun hujan ya untuk berdiri di awalnya agar hujan tersebut mengenai dirinya ya. Nah, dan mengucapkan doa turunnya hujan Allahumma shayban nafi'ah, serta mengucapkan mutirna bi fadlillahi ta'ala wa rahmatih ya, turunkan hujan dengan karunia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, apabila hujan lebat dan dikhawatirkan dapat membahayakan ya, maka disunahkan untuk mengucapkan juga doa sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dirab wal akam wa butun al audiyati wa manabit syajar. Nah, ya Allah, jadikan hujan diturun sekitar kami, jangan kau jadikan turun menimpa kami, maksudnya musibah ya. Nah, kemudian bab yang ke-14, sholat kusuf atau gerhana. Definisinya kusuf adalah terhalangnya cahaya salah satu dari dua benda yang bersinar, baik bulan ataupun matahari ya, dengan sebab yang nggak biasa. Nah, kusuf dan khusuf bermakna sama ya. Walaupun ada yang membedakan kusuf dengan khusuf, gerhana bulan dengan gerhana matahari ya. Kemudian di sini disebutkan ya bahwasanya Allah melakukan hal tersebut ya, gerhana dalam rangka memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi ini ya, bisa dibaca. Kemudian bagian yang kedua, hukum dan dalil sholat khusuf ya. Nah, sholat khusuf hukumnya di sini wajib sebagaimana dinyatakan oleh Abu Awana dalam sahihnya ya, dan Abu Hanifa, Imam Malik. Nah, sebagaimana pelaksanaan sholat Jumat ya. Nah, di sini kemudian disebutkan pendapat Imam Al-Qayyim, pendapat menyatakan bahwa wajib ya, didukung oleh Imam Ibnu Utsaimin ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan perintah menunjukkan individu alal wajib ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun keluar takut yang mengabarkan kusuk ya, memberikan rasa takut kepada para hambanya sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, di sini pendapat dari Malik dan juga para ulama itu wajib ya. Nah, walaupun di sana ada khilaf yang menyebutkan tentang hukumnya sunnahnya. Kemudian bagian yang ketiga, sholat kusuf waktunya. Ya, waktunya dimulai sejak terjadinya gerhana, awal gerhana ya, sampai berakhirnya, berlalunya. Kemudian yang keempat, tata cara dan apa yang dibaca pada sholat kusuf. Ya, tata caranya sholat 2 rakaat dengan bacaan jahar ya, untuk di siang hari untuk gerhana matahari, atau di malam hari untuk gerhana bulan ya. Kemudian di rakaat yang pertama dia baca surah Al-Fatihah dengan dan bacaan diikuti dengan bacaan surah yang panjang ya. Kemudian ruku yang panjang sebagaimana dia berdiri, kemudian bangkit dari ruku ya, lalu mengucapkan tasmiyah sami Allahu liman hamidah dan bertahmid dan tidak sujud ya, kan, tetapi dia kembali membaca surah Al-Fatihah dan juga surah yang panjang seperti di berdirinya yang pertama ya, kan, tapi bacaan yang kedua lebih pendek daripada yang pertama ya. Kemudian ruku, lalu bangun dari ruku ya, kemudian setelah itu baru sujud dengan sujud yang panjang sebagaimana ruku dan juga ya, tidalnya ya. Kemudian melanjutkan sholat pada rakaat yang kedua seperti halnya bacaan pada rakaat yang pertama ya. Kemudian baru tasyahud dan juga salam ya. Jadi disunahkan untuk memanjangkan dari bacaan berdiri, bacaan ruku, bacaan i'tidal, sujud, di antara dua sujud sampai tahiyatnya. Disunahkan, dianjurkan untuk memanjangkan ya, sebagaimana kemudian juga disebutkan ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya, ketika terjadinya dan bagaimana tata caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan juga imam disunahkan menasihati kaum muslimin setelah sholat gerhana ya, jadi bangkit kemudian berkhutbah untuk menasihati kaum muslimin dan memberikan mereka peringatan agar mereka nggak lalai dan tertipu oleh perkara duniawi, memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian bila sholat sudah selesai sebelum gerhana tersingkap, maka sholat kusuf itu nggak perlu diulangi lagi, kan? Tapi cukup dengan mengisinya dengan berzikir dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, di sini disebutkan dari tersebut tentang seorang telah mengucapkan salam Rasulullah tersingkap, maka nanti dia banyak berdoa dan juga berzikir. Nah, kemudian bab yang terakhir ya bab yang ke-15 ya, bab yang ke-15 ya, kita nggak selesaikan semua, kita pembahasan tentang sholat jenazah ya, sholat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Ini bab yang terakhir ya di pembahasan tentang kitab sholat. Nah, dan kata al-janaiz ini jamak dari jenazah dan juga jenazah, ya, namanya sama. Ya. Nah, dan ini adalah nama untuk keranda mayit. Dan di sini manusia patut mengingat kematian dan juga akhir hidupnya di dunia ini, ya, karena sehingga dia akan dengannya bersiap diri untuk menghadapi perkara setelah kematian tersebut dengan beramal soleh, memperbanyak bekal untuk akhiratnya, bertobat dari segala maksiat dan dosa, serta melepaskan diri dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada Allah ataupun kepada makhluk. Dan juga disunahkan ya untuk menjenguk orang sakit, mengikatkannya itu agar banyak bertobat dan juga memberikan wasiat ya. Nah, kemudian ketika orang sakit itu menghadapi sakaratul maut ya, disunahkan untuk mentalkinkannya dengan lafaz la ilaha illallah ya, karena disebutkan dalam hadis man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah, ya, akhir kalamnya itu la ilaha illallah itu dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Dan juga menghadapkannya ke kiblat ya. Lalu ketika sudah meninggal mayit jadi mayit ya, maka disunahkan untuk memejamkan kedua matanya dan kemudian bersegera untuk menyiapkan jenazahnya untuk kemudian dimakamkan ya, dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Disunahkan untuk dianjurkan untuk disegerakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian pembahasan. Bagian yang pertama hukum memandikan jenazah dan juga tata caranya. Nah, untuk hukum memandikan jenazah dan juga tata caranya. Hukum memandikan jenazah itu wajib, karena ini kan kita bahas tentang jenazah ya, jadi mulai dari memandikan. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Nabi SAW memerintahkan ya, dari memandikan, kemudian kafani, kemudian mensolati. Nah, dari memandikan dulu ya, memandikan hukumnya wajib, karena Nabi SAW memerintahkannya, bagaimana sabda Nabi SAW juga disebutkan berikut ya, untuk memandikan. Dan di sini disebutkan hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah menurut ijma ulama. Jadi kalau sudah ada yang mandikan, ya gugur kewajibannya bagi yang lain. Dan tata cara memandikan jenazah, ya, keluarga mayat harus memilih untuk memandikan mayat itu orang yang dipercaya, ya, bukan sembarangan orang. Ya, karena khawatirnya ini aib tersebar, terbongkar aib dari jenazah ini. Ketika dimandikan, biasanya orang bisa melihat aib-aib auratnya juga dan lain-lainnya. Nah, jadi harus dipilih yang dipercaya, adil, dan mengetahui tata cara atau hukum memandikan mayat. Ya. Nah, dan dalam memandikan ini peran wasiat dari mayat untuk memandikan itu didahulukan. Kemudian kalau nggak ada berarti kerabat mayat yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Ya. Nah, kemudian kalau nggak ada juga maka dipilih orang lain yang tentunya yang paling alim, yang paling mengetahui tata caranya. Nah, mayit laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, mayit wanita oleh kaum wanita, dan masing-masing dari suami istri berhak memandikan pasangannya. Ya. Dan setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. Ya. Nah, jadi laki-laki, wanita boleh memandikan anak-anak, baik laki-laki atau wanita yang di bawah umur 7 tahun. Nah, kemudian seorang muslim, laki-laki atau wanita nggak boleh memandikan orang kafir. Tidak juga boleh mengkafani jenazahnya. Dan juga nggak boleh mensolati, sekalipun itu kerabat. Kemudian air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan. Ya.
dan juga air yang mubah, bukan yang haram. Dan mandikan mayit itu di tempat yang tertutup agar nggak nampak, ya. Dan orang-orang yang berkepentingan saja yang ikut di dalamnya. Kemudian tata cara memandikannya nggak usah kita bahas lebar, bisa dibaca tata cara memandikan. Kemudian siapa yang mengurus proses memandikan jenazahnya, ya. Ini bisa dilihat dan tadi sudah dibahas juga, disinggung, ya, tentang siapa yang mandikan. Diutamakan adalah keluarga yang terdekat hingga yang terdekat dan yang paling paham tentang tata cara. Kemudian bagian yang ketiga, hukum mengkafani dan juga tata caranya, ya. Nah, hukum mengkafani mayit. Kalau tadi sudah dimandikan, sekarang mengkafani. Hukumnya adalah wajib, ya. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW yang sudah disebutkan di awal tadi tentang laki-laki yang jatuh dari untanya ketika dia berihram. Ya. Kafani dia dengan menggunakan dua helai kain, ya. Kain kafan. Ya, yang wajib di sini adalah menutup seluruh tubuh. Namun bila nggak dapat, maka menutupi seluruh tubuh kecuali eh, apa namanya, kalau nggak dapat kecuali baju yang pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya yang ditutup, sedangkan kakinya itu bisa ditutup dengan apa namanya, pelepah pohon dan lain sebagainya untuk menutupi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya pada Mus'ab bin Umair, nah, dengan menggunakan pohon khidir, pohon idkir. Nah, kemudian di sini disebutkan mayat laki-laki yang tidak boleh ditutup kepalanya, yang bisa dibaca, ya. Nah, kemudian di sini, ini baru pembahasan tentang sholat jenazahnya. Nah, setelah tadi dimandikan, dikafani, ya, kemudian uh, mensolatkannya, disolati. Hukum sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, ya. Jadi bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau sudah dilaksanakan sebagian, maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Nah, dalilnya sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan mayat laki-laki yang memikul tanggungan hutang, ya, solati. Nabi SAW memerintahkan untuk mensolati. Nah, dan Nabi SAW juga mensolati serta memerintahkan kaum muslimin untuk mensolati sholat goib akan kematian An-Najasyi, yang sudah masuk Islam di Habasyah. Sholatnya secara goib. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang syarat, rukun, dan sunnah sholat jenazah. Ya. Syarat-syarat sholat jenazah ini adalah yang pertama niat, kemudian dia taklif, ya, bebannya syariat, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, bebas dari najis. Nah, dan dihadirkannya mayit di hadapan orang yang mensolatinya bila mayitnya berada di dalam negeri. Ya. Kemudian Islamnya orang yang sholat dan mayit yang disolati. Ya. Nah, dan di sini keduanya sama-sama dalam keadaan suci, walaupun sekalipun dia sucinya dengan tayamum karena udur misalnya. Kemudian rukun-rukun sholat jenazah, rukun yang pertama berdiri bagi yang mampu, ya, seperti melaksanakan sholat fardu. Ya. Kemudian yang kedua adalah 4 kali takbir. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolati sholatnya goibnya dengan Najasyi, ya. Nah, kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kelima mendoakan mayit. Nah, kemudian yang keenam mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Dan yang ketujuh adalah berurutan dalam menjalankan rukun-rukun tersebut, ya. Nggak boleh apa namanya, tidak berurutan, tidak boleh tidak berurutan, harus secara berurutan. Dan di sini disebutkan juga sunnah-sunnah sholat jenazah. Nah, mengangkat kedua tangan bersama setiap kali takbir, kemudian baca ta'awudz sebelum membaca apa namanya, surah Al-Fatihah, kemudian berdoa untuk diri sendiri kaum muslimin serta melirikkan bacaan tidak mengeraskan. Kemudian bagian yang keenam, waktu sholat jenazah, keutamaan dan tata caranya. Waktu sholat jenazah, ya, dimulai setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani, ya, kemudian dihadirkan seperti itu, ya. Nah, atau ketika dia itu goib,
jauh di sana ya, ketika datang berita kematian itu sudah boleh untuk disolati. Nah, kemudian keutamaan sholat jenazah ya, kita tahu di sini seperti uh, kalau dia menghadiri jenazah sampai disolati, maka dia dapat pahala 1 kirot. Barang siapa yang menghadiri sampai dimakamkan, itu dapat pahala 2 kirot. Dan kirot itu seperti apa? Seperti gunung yang besar pahalanya. Nah, tata cara sholat jenazah ini penting. Ya, tata cara sholat jenazah, imam dan orang yang mensolatkan sendirian berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki, dan kalau perempuan itu di perut mayit. Nah, dan ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala. Kemudian setelahnya adalah bertakbiratul ihram, membaca ta'awudz, kemudian basmalah, al-fatihah, dan kemudian apa namanya? Setelahnya bertakbir, takbir yang kedua, kemudian membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana salawat saat tasyahud ya. Nah, kemudian bertakbir dan berdoa untuk mayit dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebila doanya ya Allah maghfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa waidina dan seterusnya. Nah, juga di doa yang lainnya Allah maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Nah, kemudian bila mayitnya anak-anak ya, dianjurkan doanya ya dengan Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Ya, jadi pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan amal yang mendahului dan juga pahala. Kemudian setelahnya bertakbir dan diam sejenak ya. Nah, dan bila mengucapkan doa yang mudah baginya maka itu bagus ya. Ya, mengucapkan Allah di setelah takbiran keempat ya, Allah malah tahrimna ajrahu wa la taqtimna ba'dahu. Nah, ya, kemudian setelahnya mengucapkan salam 1 kali ke kanan ya. Jika mengucapkan salam 2 kali maka ke kanan dan ke kiri juga nggak mengapa ya. Salam kanan dan juga ke kiri nggak apa-apa. Nah, seperti sholat. Dan barang siapa tertinggal rukun maka dia sholat bersama imam ya. Lalu setelah imam mengucapkan salam dia kemudian mengkodok rukun yang tertinggal dengan sifat-sifatnya. Ya, jadi dikodok gerakan-gerakan rukun yang tertinggal. Nah, kemudian yang tertinggal sebelum pemakaman maka dia boleh sholat di kuburannya. Dan sholat di atas kuburannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan demikian. Nah, jadi dia setelah pemakaman kemudian sholat di kuburannya. Dan di sini disebutkan dan dilakukan sholat gaib pada mayit yang jauh dari negerinya manakala beritanya diketahui. Ya, walaupun juga boleh sudah lama meninggalnya tapi baru diketahui infonya baru menjalankan juga boleh. Dan di sini disebutkan janin yang gugur juga disolatkan bila sudah berumur 4 bulan ke atas. Kurang dari itu dia nggak disolatkan. Tapi mungkin sampai sini pembahasan kita ya, sholat jenazah ataupun tentang mengiringi jenazah sampai ke kuburan ya, itu kita cukupkan dan bisa dibaca insyaallah taala ya. Untuk jenazah yang pertama dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan yang terakhir dia dikuburkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, waktu juga ya, sudah lewat. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Kami kembalikan kepada moderator. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, barakallahu fikum.